Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ondo Reski dengan NIM E1A125063 dari jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait materi perkuliahan, yaitu pengantar rekayasa infrastruktur sipil. Di sini saya menarik judul yaitu tentang bahan struktur atau biasa yang disebut tentang material dalam teknik sipil. Jadi bahan struktur ini dalam pembahasannya kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan membahasnya tentang definisi. Yang kedua yaitu adalah sifat, dan yang ketiga terkait tentang jenis-jenis bahan struktur itu sendiri. Jadi, ilmu tentang bahan struktur atau material ialah ilmu yang mempelajari mengenai material itu sendiri. Dalam program studi teknik sipil, ilmu ini sangat bermanfaat dikarenakan topik pembicaraan pembangunan pada teknik sipil yang memerlukan pengetahuan yang dalam dan komprehensif pada ilmu material serta sifat-sifatnya. Ketika seorang insinyur menguasai ilmu properti material atau bahan struktur ini, ia tentunya akan dapat menentukan material terbaik yang akan digunakan berdasarkan baik pada faktor eksternalnya seperti kondisi geologi, iklim, geografis, maupun faktor internal seperti fungsi bangunan yang akan dibangun, cara pembangunan, dan sifat materialnya itu sendiri. Baik, pertama kita masuk ke pengertian bahan struktur. Jadi bahan struktur itu adalah bahan yang digunakan untuk menopang beban konstruksi. Struktur bangunan yang berada di atas permukaan tanah seperti contohnya balok, kolom, dan plat. Setiap komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda dan tentunya punya fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda pula dalam sebuah infrastruktur. Dan yang kedua, tentang sifat bahan struktur. Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang sifat fisik, yang pada dasarnya sifat fisik ini terdapat dari suatu bahan struktur yang dapat dilihat langsung oleh mata manusia dan bisa disentuh. Yang kedua yaitu tentang sifat kimia, yang terkait tentang komposisi atau senyawa suatu bahan kimia yang ada pada material bahan struktur. Yang ketiga, sifat mekanik, yaitu menganalisis data dan melakukan pengujian yang dilakukan terhadap berbagai jenis bahan struktur. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis bahan struktur. Yang pertama adalah beton. Beton adalah suatu elemen dalam konstruksi yang merupakan struktur sederhana yang terbentuk atau dibentuk oleh campuran semen, air, agregat halus, agregat kasar yang berupa batu pecah atau kerikil, udara juga, serta bahan campuran lainnya. Di samping itu, beton memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan beton yaitu biaya pembuatan beton terbilang murah. Yang kedua, pemeliharaan terbilang murah juga. Yang ketiga, tahan terhadap api dan air. Yang keempat, daya kekuatan dan daya dukung tinggi terhadap bentuk desain.
Yang kelima, kelebihannya yaitu tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sehingga risiko terkena korosi kecil sekali. Dan terakhir, lebih fleksibel terhadap bentuk dan tidak mempengaruhi kualitas. Dan di samping itu juga, di samping kelebihan, beton juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, kekuatan menerima gaya, yaitu gaya tarik cukup rendah. Yang kedua, bisa mengalami penyusutan akibat struktur yang mengerut. Yang ketiga, sebaliknya beton basah dapat mengembang sehingga kekuatannya menurun. Dan seterusnya, mengalami retak apabila mengalami perubahan suhu yang drastis dalam waktu yang relatif singkat. Yang keempat, mengalami retak apabila mengalami perubahan suhu yang kelima, menyerap air melalui pori-porinya dan air tersebut dapat merusak kualitas beton. Dan yang terakhir, pekerjaan yang memerlukan ketelitian yang tinggi. Bahan material kedua yang kita masuk yaitu baja. Jadi baja merupakan bahan dengan sifat struktur baik, mempunyai kekuatan tinggi dan sama kuat pada kekuatan tarik maupun tekan. Baja sendiri adalah elemen struktur yang memiliki batasan sempurna yang akan menahan beban jenis tarik aksial, tekan aksial, dan lentur dengan fasilitas yang hampir sama. Kemudian, baja pula memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, baja ini memiliki sifat yang elastis. Kemudian, memiliki kekuatan yang tinggi. Kemudian, baja memiliki sifat yang seragam. Dan terakhir, memiliki duktilitas yang bagus. Di samping itu juga, baja juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, rentan terhadap tekukan. Yang kedua, harga atau biayanya yang cukup tinggi atau mahal. Serta yang ketiga, lemah terhadap beban siklis. Bahan material yang ketiga yang kita masuk yaitu tentang kayu. Jadi struktur kayu merupakan struktur yang elemen susunannya adalah kayu. Dalam perkembangannya, struktur kayu banyak digunakan sebagai alternatif dalam perencanaan pekerjaan-pekerjaan sipil. Di antaranya adalah rangka kuda-kuda, dan seterusnya adalah rangka dan gelagar jembatan, kemudian struktur perancah, kemudian kolom, dan balok lantai dalam sebuah bangunan. Seterusnya, adapun kelebihan dan kekurangan kayu. Kelebihan kayu, yang pertama, kayu memiliki kekuatan yang tinggi dengan berat jenis yang rendah. Kayu ini akan tahan terhadap pengaruh kimia dan listrik. Relatif juga mudah dikerjakan dan diganti, serta mudah didapatkan. Relatif memiliki harga yang murah. Perubahan bentuk akibat suhu dapat diabaikan. Pada kayu kering, kayu memiliki daya hantar panas dan listrik yang rendah, sehingga baik untuk partisi. Di samping itu, kayu juga memiliki kekurangan, yaitu sifat kayu ini yang kurang homogen. Yang kedua, bisa saja terjadi cacat kayu. Beberapa jenis kayu kurang awet dan kekuatannya sangat dipengaruhi oleh jenis kayu. Kemudian ada pula mutu, kelembapan, dan pengaruh waktu dalam pembebanan, serta keterbatasan ukuran dan berskala besar dan tinggi. Bahan material yang keempat yang kita bahas adalah aluminium.
Jadi aluminium merupakan konduktor yang baik serta ringan dan kuat. Dapat ditempa menjadi lembaran, ditarik menjadi kawat, dan diekstrusi menjadi batangan dengan bermacam-macam penampang. Aluminium sendiri sering juga dijadikan sebagai struktur dari kuda-kuda sebagai pengganti dari kayu. Kelebihannya, aluminium mempunyai bobot yang ringan, kuat tarik tinggi, minim perawatan, tahan terhadap karat. Dan kekurangannya, aluminium ini mudah tergores, lemah terhadap benturan, dan kurang fleksibel dalam hal desain. Dan seterusnya yang kita bahan konstruksi yaitu bambu. Bambu memiliki 50-55% lebih banyak selulosa daripada kayu. Tanpa perhatian pada pengawetan, maka konstruksi bambu tahan lama sekitar 2-3 tahun saja. Sedangkan dengan pengawetan dan pemeliharaan yang memadai, dapat bertahan lama hingga lebih dari 15 tahun. Penentuan sifat-sifat mekanis bambu berdasarkan prasyarat bahwa bambu yang digunakan dalam pembangunan merupakan bahan yang kering dengan kadar air. Kemudian kita masuk pada kelebihan dan kekurangan bambu. Kelebihannya bambu ini memiliki kuat tarik yang tinggi. Kemudian tidak dimakan rayap sehingga bertahan lama. Kemudian hampir tidak memiliki perbedaan nilai muai atau susut. Seterusnya bisa didaur ulang dan dibanding stainless steel lebih murah, dibanding beton lebih lentur dan lebih ringan, serta dibanding aluminium lebih kuat. Kemudian adapun kekurangannya bambu, yaitu bambu bisa berkarat, lemah terhadap gaya tekan, tidak fleksibel seperti kayu yang dapat dipotong dan dibentuk berbagai profil. Kemudian bambu pula tidak kokoh dan tidak tahan terhadap api. Material selanjutnya yaitu material yang sangat sering kita jumpai di dunia konstruksi, yaitu besi. Jadi besi merupakan elemen penting dalam konstruksi sesuatu atau sebuah bangunan. Dalam struktur bangunan, besi biasanya digunakan dalam penulangan konstruksi beton, yaitu di sini ada di dalam beton itu sendiri. Ada dua macam besi yang digunakan, yaitu yang pertama besi polos dan yang kedua adalah besi ulir. Kelebihan dari besi ini memiliki kekuatan terhadap gaya tarik yang tinggi, kemudian tidak akan dimakan rayap, kemudian hampir tidak memiliki perbedaan nilai muai dan susut. Kemudian besi bisa didaur ulang, dan ketika dibandingkan dengan beton, besi lebih lentur dan lebih ringan. Dibandingkan pula dengan aluminium, besi tentu jauh lebih kuat. Kekurangannya, besi ini bisa mudah berkarat, lemah terhadap gaya tekan, kemudian tidak fleksibel seperti kayu yang dapat dipotong dan dibentuk berbagai profil, tidak kokoh dan tidak tahan api. Pada kesimpulannya, setiap komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda di dalam struktur. Beban-beban yang bekerja pada struktur seperti beban mati, beban hidup, beban gempa, dan beban angin menjadi bahan perhitungan awal dalam perencanaan struktur untuk mendapatkan besar dan arah gaya-gaya yang bekerja pada setiap komponen struktur. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bawakan pada presentasi video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ondo Reski dengan NIM E1A125063 dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait materi perkuliahan, yaitu pengantar rekayasa infrastruktur sipil. Di sini saya menarik judul yaitu tentang bahan struktur atau biasa yang disebut tentang material dalam teknik sipil. Jadi bahan struktur ini dalam pembahasannya kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan membahasnya tentang definisi. Yang kedua yaitu adalah sifat, dan yang ketiga terkait tentang jenis-jenis bahan struktur itu sendiri. Jadi ilmu tentang bahan struktur atau material ialah ilmu yang mempelajari mengenai material itu sendiri. Dalam program studi teknik sipil, ilmu ini sangat bermanfaat dikarenakan topik pembicaraan pembangunan pada teknik sipil yang memerlukan pengetahuan yang dalam dan komprehensif pada ilmu material serta sifat-sifatnya. Ketika seorang insinyur menguasai ilmu properti material atau bahan struktur ini, ia tentunya akan dapat menentukan material terbaik yang akan digunakan berdasarkan baik pada faktor eksternalnya seperti kondisi geologi, iklim, geografis, maupun faktor internal seperti fungsi bangunan yang akan dibangun, cara pembangunan, dan sifat materialnya itu sendiri. Baik, pertama kita masuk ke pengertian bahan struktur. Jadi bahan struktur itu adalah bahan yang digunakan untuk menopang beban konstruksi. Struktur bangunan yang berada di atas permukaan tanah seperti contohnya balok, kolom, dan plat. Setiap komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda dan tentunya punya fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda pula dalam sebuah infrastruktur. Dan yang kedua, tentang sifat bahan struktur. Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang sifat fisik, yang pada dasarnya sifat fisik ini terdapat dari suatu bahan struktur yang dapat dilihat langsung oleh mata manusia dan bisa disentuh. Yang kedua yaitu tentang sifat kimia, yang terkait tentang komposisi atau senyawa suatu bahan kimia yang ada pada material bahan struktur. Yang ketiga, sifat mekanik, yaitu menganalisis data dan melakukan pengujian yang dilakukan terhadap berbagai jenis bahan struktur. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis bahan struktur. Yang pertama adalah beton. Beton adalah suatu elemen dalam konstruksi yang merupakan struktur sederhana yang terbentuk atau dibentuk oleh campuran semen, air, agregat halus, agregat kasar yang berupa batu pecah atau kerikil, udara juga, serta bahan campuran lainnya. Di samping itu, beton memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan beton yaitu biaya pembuatan beton terbilang murah. Yang kedua, pemeliharaan terbilang murah juga. Yang ketiga, tahan terhadap api dan air. Yang keempat, daya kekuatan dan daya dukung tinggi terhadap
bentuk desain. Yang kelima, kelebihannya yaitu tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sehingga risiko terkena korosi kecil sekali. Dan terakhir, lebih fleksibel terhadap bentuk dan tidak mempengaruhi kualitas. Dan di samping kelebihan, beton juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, kekuatan menerima gaya, yaitu gaya tarik cukup rendah. Yang kedua, bisa mengalami penyusutan akibat struktur yang mengerut. Yang ketiga, sebaliknya beton basah dapat mengembang sehingga kekuatannya menurun. Dan seterusnya, mengalami retak apabila mengalami perubahan suhu yang drastis dalam waktu yang relatif singkat. Yang keempat, mengalami retak apabila mengalami perubahan suhu yang kelima, menyerap air melalui pori-porinya dan air tersebut dapat merusak kualitas beton. Dan yang terakhir, pekerjaan yang memerlukan ketelitian yang tinggi. Bahan material kedua yang kita masuk yaitu baja. Jadi baja merupakan bahan dengan sifat struktur baik, mempunyai kekuatan tinggi dan sama kuat pada kekuatan tarik maupun tekan. Baja sendiri adalah elemen struktur yang memiliki batasan sempurna yang akan menahan beban jenis tarik aksial, tekan aksial, dan lentur dengan fasilitas yang hampir sama. Kemudian, baja pula memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, baja ini memiliki sifat yang elastis. Kemudian, memiliki kekuatan yang tinggi. Kemudian, baja memiliki sifat yang seragam. Dan terakhir, memiliki duktilitas yang bagus. Di samping itu juga, baja juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, rentan terhadap tekukan. Yang kedua, harga atau biayanya yang cukup tinggi atau mahal. Serta yang ketiga, lemah terhadap beban siklis. Bahan material yang ketiga yang kita masuk yaitu tentang kayu. Jadi struktur kayu merupakan struktur yang elemen susunannya adalah kayu. Dalam perkembangannya, struktur kayu banyak digunakan sebagai alternatif dalam perencanaan pekerjaan sipil. Di antaranya adalah rangka kuda-kuda, dan seterusnya adalah rangka dan gelagar jembatan, kemudian struktur perancah, kemudian kolom, dan balok lantai dalam sebuah bangunan. Seterusnya, adapun kelebihan dan kekurangan kayu. Kelebihan kayu, yang pertama, kayu memiliki kekuatan yang tinggi dengan berat jenis yang rendah. Kayu ini akan tahan terhadap pengaruh kimia dan listrik. Relatif juga mudah dikerjakan dan diganti, serta mudah didapatkan. Relatif memiliki harga yang murah. Perubahan bentuk akibat suhu dapat diabaikan. Pada kayu kering, kayu memiliki daya hantar panas dan listrik yang rendah, sehingga baik untuk partisi. Di samping itu, kayu juga memiliki kekurangan, yaitu sifat kayu ini yang kurang homogen. Yang kedua, bisa saja terjadi cacat kayu. Beberapa jenis kayu kurang awet dan kekuatannya sangat dipengaruhi oleh jenis kayu. Kemudian ada pula mutu, kelembapan, dan pengaruh waktu dalam pembebanan, serta keterbatasan ukuran dan berskala besar dan tinggi. Bahan material
Yang keempat yang kita bahas adalah aluminium. Jadi aluminium merupakan konduktor yang baik serta ringan dan kuat. Dapat ditempa menjadi lembaran, ditarik menjadi kawat, dan diekstrusi menjadi batangan dengan bermacam-macam penampang. Aluminium sendiri sering juga dijadikan sebagai struktur dari kuda-kuda sebagai pengganti dari kayu. Kelebihannya, aluminium mempunyai bobot yang ringan, kuat tarik tinggi, minim perawatan, tahan terhadap karat. Dan kekurangannya, aluminium ini mudah tergores, lemah terhadap benturan, dan kurang fleksibel dalam hal desain. Dan seterusnya yang kita bahan konstruksi yaitu bambu. Bambu memiliki 50-55% lebih banyak selulosa daripada kayu. Tanpa perhatian pada pengawetan, maka konstruksi bambu tahan lama sekitar 2-3 tahun saja. Sedangkan dengan pengawetan dan pemeliharaan yang memadai, dapat bertahan lama hingga lebih dari 15 tahun. Penentuan sifat-sifat mekanis bambu berdasarkan prasyarat bahwa bambu yang digunakan dalam pembangunan merupakan bahan yang kering dengan kadar air. Kemudian kita masuk pada kelebihan dan kekurangan bambu. Kelebihannya bambu ini memiliki kuat tarik yang tinggi. Kemudian tidak dimakan rayap sehingga bertahan lama. Kemudian hampir tidak memiliki perbedaan nilai muai atau susut. Seterusnya bisa didaur ulang dan dibanding stainless steel lebih murah, dibanding beton lebih lentur dan lebih ringan, serta dibanding aluminium lebih kuat. Kemudian adapun kekurangannya bambu, yaitu bambu bisa berkarat, lemah terhadap gaya tekan, tidak fleksibel seperti kayu yang dapat dipotong dan dibentuk berbagai profil. Kemudian bambu pula tidak kokoh dan tidak tahan terhadap api. Material selanjutnya yaitu material yang sangat sering kita jumpai di dunia konstruksi, yaitu besi. Jadi besi merupakan elemen penting dalam konstruksi suatu atau sebuah bangunan. Dalam struktur bangunan, besi biasanya digunakan dalam penulangan konstruksi beton, yaitu di sini ada di dalam beton itu sendiri. Ada 2 macam besi yang digunakan, yaitu yang pertama besi polos dan yang kedua adalah besi ulir. Kelebihan dari besi ini memiliki kekuatan terhadap gaya tarik yang tinggi. Kemudian tidak akan dimakan rayap. Kemudian hampir tidak memiliki perbedaan nilai muai dan susut. Kemudian besi bisa didaur ulang. Dan ketika dibandingkan dengan beton, besi lebih lentur dan lebih ringan. Dibandingkan pula dengan aluminium, besi tentu jauh lebih kuat. Kekurangannya, besi ini bisa mudah berkarat, lemah terhadap gaya tekan, kemudian tidak fleksibel seperti kayu yang dapat dipotong dan dibentuk berbagai profil, tidak kokoh dan tidak tahan api. Pada kesimpulannya, setiap komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda di dalam struktur. Beban-beban yang bekerja pada struktur seperti beban mati, beban hidup, beban gempa, dan beban angin menjadi bahan perhitungan awal dalam perencanaan struktur untuk mendapatkan besar dan arah gaya-gaya yang bekerja pada setiap komponen struktur. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bawakan pada presentasi video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ondo Reski dengan NIM E1A125063 dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait materi perkuliahan, yaitu pengantar rekayasa infrastruktur sipil. Di sini saya menarik judul yaitu tentang bahan struktur atau biasa yang disebut tentang material dalam teknik sipil. Jadi bahan struktur ini dalam pembahasannya kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan membahasnya tentang definisi. Yang kedua yaitu adalah sifat, dan yang ketiga terkait tentang jenis-jenis bahan struktur itu sendiri. Jadi, ilmu tentang bahan struktur atau material ialah ilmu yang mempelajari mengenai material itu sendiri. Dalam program studi teknik sipil, ilmu ini sangat bermanfaat dikarenakan topik pembicaraan pembangunan pada teknik sipil yang memerlukan pengetahuan yang dalam dan komprehensif pada ilmu material serta sifat-sifatnya. Ketika seorang insinyur menguasai ilmu properti material atau bahan struktur ini, ia tentunya akan dapat menentukan material terbaik yang akan digunakan berdasarkan baik pada faktor eksternalnya seperti kondisi geologi, iklim, geografis, maupun faktor internal seperti fungsi bangunan yang akan dibangun, cara pembangunan, dan sifat materialnya itu sendiri. Baik, pertama kita masuk ke pengertian bahan struktur. Jadi bahan struktur itu adalah bahan yang digunakan untuk menopang beban konstruksi. Struktur bangunan yang berada di atas permukaan tanah seperti contohnya balok, kolom, dan plat. Setiap komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda dan tentunya punya fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda pula dalam sebuah infrastruktur. Dan yang kedua, tentang sifat bahan struktur. Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang sifat fisik, yang pada dasarnya sifat fisik ini terdapat dari suatu bahan struktur yang dapat dilihat langsung oleh mata manusia dan bisa disentuh. Yang kedua yaitu tentang sifat kimia, yang terkait tentang komposisi atau senyawa suatu bahan kimia yang ada pada material bahan struktur. Yang ketiga, sifat mekanik, yaitu menganalisis data dan melakukan pengujian yang dilakukan terhadap berbagai jenis bahan struktur. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis bahan struktur. Yang pertama adalah beton. Beton adalah suatu elemen dalam konstruksi yang merupakan struktur sederhana yang terbentuk atau dibentuk oleh campuran semen, air, agregat halus, agregat kasar yang berupa batu pecah atau kerikil, udara juga, serta bahan campuran lainnya. Di samping itu, beton memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan beton yaitu biaya pembuatan beton terbilang murah. Yang kedua, pemeliharaan terbilang murah juga. Yang ketiga, tahan terhadap api dan air. Yang keempat, daya kekuatan dan daya dukung tinggi terhadap
bentuk desain. Yang kelima, kelebihannya yaitu tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sehingga risiko terkena korosi kecil sekali. Dan terakhir, lebih fleksibel terhadap bentuk dan tidak mempengaruhi kualitas. Dan di samping itu juga, di samping kelebihan, beton juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, kekuatan menerima gaya, yaitu gaya tarik cukup rendah. Yang kedua, bisa mengalami penyusutan akibat struktur yang mengerut. Yang ketiga, sebaliknya beton basah dapat mengembang sehingga kekuatannya menurun. Dan seterusnya, mengalami retak apabila mengalami perubahan suhu yang drastis dalam waktu yang relatif singkat. Yang keempat, mengalami retak apabila mengalami perubahan suhu yang kelima, menyerap air melalui pori-porinya dan air tersebut dapat merusak kualitas beton. Dan yang terakhir, pekerjaan yang memerlukan ketelitian yang tinggi. Bahan material kedua yang kita masuk yaitu baja. Jadi baja merupakan bahan dengan sifat struktur baik, mempunyai kekuatan tinggi dan sama kuat pada kekuatan tarik maupun tekan. Baja sendiri adalah elemen struktur yang memiliki batasan sempurna yang akan menahan beban jenis tarik aksial, tekan aksial, dan lentur dengan fasilitas yang hampir sama. Kemudian, baja pula memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, baja ini memiliki sifat yang elastis. Kemudian, memiliki kekuatan yang tinggi. Kemudian, baja memiliki sifat yang seragam. Dan terakhir, memiliki duktilitas yang bagus. Di samping itu juga, baja juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, rentan terhadap tekukan. Yang kedua, harga atau biayanya yang cukup tinggi atau mahal. Serta yang ketiga, lemah terhadap beban siklis. Bahan material yang ketiga yang kita masuk yaitu tentang kayu. Jadi struktur kayu merupakan struktur yang elemen susunannya adalah kayu. Dalam perkembangannya, struktur kayu banyak digunakan sebagai alternatif dalam perencanaan pekerjaan-pekerjaan sipil. Di antaranya adalah rangka kuda-kuda, dan seterusnya adalah rangka dan gelagar jembatan, kemudian struktur perancah, kemudian kolom, dan balok lantai dalam sebuah bangunan. Seterusnya, adapun kelebihan dan kekurangan kayu. Kelebihan kayu, yang pertama, kayu memiliki kekuatan yang tinggi dengan berat jenis yang rendah. Kayu ini akan tahan terhadap pengaruh kimia dan listrik. Relatif juga mudah dikerjakan dan diganti, serta mudah didapatkan. Relatif dan memiliki harga yang murah. Perubahan bentuk akibat suhu dapat diabaikan. Pada kayu kering, kayu memiliki daya hantar panas dan listrik yang rendah, sehingga baik untuk partisi. Di samping itu, kayu juga memiliki kekurangan, yaitu sifat kayu ini yang kurang homogen. Yang kedua, bisa saja terjadi cacat kayu. Beberapa jenis kayu kurang awet dan kekuatannya sangat dipengaruhi oleh jenis kayu. Kemudian ada pula mutu, kelembapan, dan pengaruh waktu dalam pembebanan, serta keterbatasan ukuran dan berskala besar dan tinggi. Bahan material
Yang keempat yang kita bahas adalah aluminium. Jadi aluminium merupakan konduktor yang baik serta ringan dan kuat. Dapat ditempa menjadi lembaran, ditarik menjadi kawat, dan diekstrusi menjadi batangan dengan bermacam-macam penampang. Aluminium sendiri sering juga dijadikan sebagai struktur dari kuda-kuda sebagai pengganti dari kayu. Kelebihannya, aluminium mempunyai bobot yang ringan, kuat tarik tinggi, minim perawatan, tahan terhadap karat. Dan kekurangannya, aluminium ini mudah tergores, lemah terhadap benturan, dan kurang fleksibel dalam hal desain. Dan seterusnya yang kita bahan konstruksi yaitu bambu. Bambu memiliki 50-55% lebih banyak selulosa daripada kayu. Tanpa perhatian pada pengawetan, maka konstruksi bambu tahan lama sekitar 2-3 tahun saja. Sedangkan dengan pengawetan dan pemeliharaan yang memadai, dapat bertahan lama hingga lebih dari 15 tahun. Penentuan sifat-sifat mekanis bambu berdasarkan prasyarat bahwa bambu yang digunakan dalam pembangunan merupakan bahan yang kering dengan kadar air. Kemudian kita masuk pada kelebihan dan kekurangan bambu. Kelebihannya bambu ini memiliki kuat tarik yang tinggi. Kemudian tidak dimakan rayap sehingga bertahan lama. Kemudian hampir tidak memiliki perbedaan nilai muai atau susut. Seterusnya bisa didaur ulang dan dibanding stainless steel lebih murah, dibanding beton lebih lentur dan lebih ringan, serta dibanding aluminium lebih kuat. Kemudian adapun kekurangannya bambu, yaitu bambu bisa berkarat, lemah terhadap gaya tekan, tidak fleksibel seperti kayu yang dapat dipotong dan dibentuk berbagai profil. Kemudian bambu pula tidak kokoh dan tidak tahan terhadap api. Material selanjutnya yaitu material yang sangat sering kita jumpai di dunia konstruksi, yaitu besi. Jadi besi merupakan elemen penting dalam konstruksi sesuatu atau sebuah bangunan. Dalam struktur bangunan, besi biasanya digunakan dalam penulangan konstruksi beton, yaitu di sini ada di dalam beton itu sendiri. Ada dua macam besi yang digunakan, yaitu yang pertama besi polos dan yang kedua adalah besi ulir. Kelebihan dari besi ini memiliki kekuatan terhadap gaya tarik yang tinggi, kemudian tidak akan dimakan rayap, kemudian hampir tidak memiliki perbedaan nilai muai dan susut. Kemudian besi bisa didaur ulang, dan ketika dibandingkan dengan beton, besi lebih lentur dan lebih ringan. Dibandingkan pula dengan aluminium, besi tentu jauh lebih kuat. Kekurangannya, besi ini bisa mudah berkarat, lemah terhadap gaya tekan, kemudian tidak fleksibel seperti kayu yang dapat dipotong dan dibentuk berbagai profil, tidak kokoh dan tidak tahan api. Pada kesimpulannya, setiap komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda di dalam struktur. Beban-beban yang bekerja pada struktur seperti beban mati, beban hidup, beban gempa, dan beban angin menjadi bahan perhitungan awal dalam perencanaan struktur untuk mendapatkan besar dan arah gaya-gaya yang bekerja pada setiap komponen struktur. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bawakan pada presentasi video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ondo Reski dengan NIM E1A125063 dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait materi perkuliahan, yaitu pengantar rekayasa infrastruktur sipil. Di sini saya menarik judul yaitu tentang bahan struktur atau biasa yang disebut tentang material dalam teknik sipil. Jadi bahan struktur ini dalam pembahasannya kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan membahasnya tentang definisi. Yang kedua yaitu adalah sifat, dan yang ketiga terkait tentang jenis-jenis bahan struktur itu sendiri. Jadi ilmu tentang bahan struktur atau material ialah ilmu yang mempelajari mengenai material itu sendiri. Dalam program studi teknik sipil, ilmu ini sangat bermanfaat dikarenakan topik pembicaraan pembangunan pada teknik sipil yang memerlukan pengetahuan yang dalam dan komprehensif pada ilmu material serta sifat-sifatnya. Ketika seorang insinyur menguasai ilmu properti material atau bahan struktur ini, ia tentunya akan dapat menentukan material terbaik yang akan digunakan berdasarkan baik pada faktor eksternalnya seperti kondisi geologi, iklim, geografis, maupun faktor internal seperti fungsi bangunan yang akan dibangun, cara pembangunan, dan sifat materialnya itu sendiri. Baik, pertama kita masuk ke pengertian bahan struktur. Jadi bahan struktur itu adalah bahan yang digunakan untuk menopang beban konstruksi. Struktur bangunan yang berada di atas permukaan tanah seperti contohnya balok, kolom, dan plat. Setiap komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda dan tentunya punya fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda pula dalam sebuah infrastruktur. Dan yang kedua, tentang sifat bahan struktur. Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang sifat fisik, yang pada dasarnya sifat fisik ini terdapat dari suatu bahan struktur yang dapat dilihat langsung oleh mata manusia dan bisa disentuh. Yang kedua yaitu tentang sifat kimia, yang terkait tentang komposisi atau senyawa suatu bahan kimia yang ada pada material bahan struktur. Yang ketiga, sifat mekanik, yaitu menganalisis data dan melakukan pengujian yang dilakukan terhadap berbagai jenis bahan struktur. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis bahan struktur. Yang pertama adalah beton. Beton adalah suatu elemen dalam konstruksi yang merupakan struktur sederhana yang terbentuk atau dibentuk oleh campuran semen, air, agregat halus, agregat kasar yang berupa batu pecah atau kerikil, udara juga, serta bahan campuran lainnya. Di samping itu, beton memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan beton yaitu biaya pembuatan beton terbilang murah. Yang kedua, pemeliharaan terbilang murah juga. Yang ketiga, tahan terhadap api dan air. Yang keempat, daya kekuatan dan daya dukung tinggi terhadap
bentuk desain. Yang kelima, kelebihannya yaitu tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sehingga risiko terkena korosi kecil sekali. Dan terakhir, lebih fleksibel terhadap bentuk dan tidak mempengaruhi kualitas. Dan di samping itu juga, di samping kelebihan, beton juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, kekuatan menerima gaya, yaitu gaya tarik cukup rendah. Yang kedua, bisa mengalami penyusutan akibat struktur yang mengerut. Yang ketiga, sebaliknya beton basah dapat mengembang sehingga kekuatannya menurun. Dan seterusnya, mengalami retak apabila mengalami perubahan suhu yang drastis dalam waktu yang relatif singkat. Yang keempat, mengalami retak apabila mengalami perubahan suhu yang kelima, menyerap air melalui pori-porinya dan air tersebut dapat merusak kualitas beton. Dan yang terakhir, pekerjaan yang memerlukan ketelitian yang tinggi. Bahan material kedua yang kita masuk yaitu baja. Jadi baja merupakan bahan dengan sifat struktur baik, mempunyai kekuatan tinggi dan sama kuat pada kekuatan tarik maupun tekan. Baja sendiri adalah elemen struktur yang memiliki batasan sempurna yang akan menahan beban jenis tarik aksial, tekan aksial, dan lentur dengan fasilitas yang hampir sama. Kemudian, baja pula memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, baja ini memiliki sifat yang elastis. Kemudian, memiliki kekuatan yang tinggi. Kemudian, baja memiliki sifat yang seragam. Dan terakhir, memiliki duktilitas yang bagus. Di samping itu juga, baja juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, rentan terhadap tekukan. Yang kedua, harga atau biayanya yang cukup tinggi atau mahal. Serta yang ketiga, lemah terhadap beban siklis. Bahan material yang ketiga yang kita masuk yaitu tentang kayu. Jadi struktur kayu merupakan struktur yang elemen susunannya adalah kayu. Dalam perkembangannya, struktur kayu banyak digunakan sebagai alternatif dalam perencanaan pekerjaan-pekerjaan sipil. Di antaranya adalah rangka kuda-kuda, dan seterusnya adalah rangka dan gelagar jembatan, kemudian struktur perancah, kemudian kolom, dan balok lantai dalam sebuah bangunan. Seterusnya, adapun kelebihan dan kekurangan kayu. Kelebihan kayu, yang pertama, kayu memiliki kekuatan yang tinggi dengan berat jenis yang rendah. Kayu ini akan tahan terhadap pengaruh kimia dan listrik. Relatif juga mudah dikerjakan dan diganti, serta mudah didapatkan. Relatif memiliki harga yang murah. Perubahan bentuk akibat suhu dapat diabaikan. Pada kayu kering, kayu memiliki daya hantar panas dan listrik yang rendah, sehingga baik untuk partisi. Di samping itu, kayu juga memiliki kekurangan, yaitu sifat kayu ini yang kurang homogen. Yang kedua, bisa saja terjadi cacat kayu. Beberapa jenis kayu kurang awet dan kekuatannya sangat dipengaruhi oleh jenis kayu. Kemudian ada pula mutu, kelembapan, dan pengaruh waktu dalam pembebanan, serta keterbatasan ukuran dan berskala besar dan tinggi. Bahan material
Yang keempat yang kita bahas adalah aluminium. Jadi aluminium merupakan konduktor yang baik serta ringan dan kuat. Dapat ditempa menjadi lembaran, ditarik menjadi kawat, dan diekstrusi menjadi batangan dengan bermacam-macam penampang. Aluminium sendiri sering juga dijadikan sebagai struktur dari kuda-kuda sebagai pengganti dari kayu. Kelebihannya, aluminium mempunyai bobot yang ringan, kuat tarik tinggi, minim perawatan, tahan terhadap karat. Dan kekurangannya, aluminium ini mudah tergores, lemah terhadap benturan, dan kurang fleksibel dalam hal desain. Dan seterusnya yang kita bahan konstruksi yaitu bambu. Bambu memiliki 50-55% lebih banyak selulosa daripada kayu. Tanpa perhatian pada pengawetan, maka konstruksi bambu tahan lama sekitar 2-3 tahun saja. Sedangkan dengan pengawetan dan pemeliharaan yang memadai, dapat bertahan lama hingga lebih dari 15 tahun. Penentuan sifat-sifat mekanis bambu berdasarkan prasyarat bahwa bambu yang digunakan dalam pembangunan merupakan bahan yang kering dengan kadar air. Kemudian kita masuk pada kelebihan dan kekurangan bambu. Kelebihannya bambu ini memiliki kuat tarik yang tinggi. Kemudian tidak dimakan rayap sehingga bertahan lama. Kemudian hampir tidak memiliki perbedaan nilai muai atau susut. Seterusnya bisa didaur ulang dan dibanding stainless steel lebih murah, dibanding beton lebih lentur dan lebih ringan, serta dibanding aluminium lebih kuat. Kemudian adapun kekurangannya bambu, yaitu bambu bisa berkarat, lemah terhadap gaya tekan, tidak fleksibel seperti kayu yang dapat dipotong dan dibentuk berbagai profil. Kemudian bambu pula tidak kokoh dan tidak tahan terhadap api. Material selanjutnya yaitu material yang sangat sering kita jumpai di dunia konstruksi, yaitu besi. Jadi besi merupakan elemen penting dalam konstruksi sesuatu atau sebuah bangunan. Dalam struktur bangunan, besi biasanya digunakan dalam penulangan konstruksi beton, yaitu di sini ada di dalam beton itu sendiri. Ada dua macam besi yang digunakan, yaitu yang pertama besi polos dan yang kedua adalah besi ulir. Kelebihan dari besi ini memiliki kekuatan terhadap gaya tarik yang tinggi, kemudian tidak akan dimakan rayap, kemudian hampir tidak memiliki perbedaan nilai muai dan susut. Kemudian besi bisa didaur ulang, dan ketika dibandingkan dengan beton, besi lebih lentur dan lebih ringan. Dibandingkan pula dengan aluminium, besi tentu jauh lebih kuat. Kekurangannya, besi ini bisa mudah berkarat, lemah terhadap gaya tekan, kemudian tidak fleksibel seperti kayu yang dapat dipotong dan dibentuk berbagai profil, tidak kokoh dan tidak tahan api. Pada kesimpulannya, setiap komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda di dalam struktur. Beban-beban yang bekerja pada struktur seperti beban mati, beban hidup, beban gempa, dan beban angin menjadi bahan perhitungan awal dalam perencanaan struktur untuk mendapatkan besar dan arah gaya-gaya yang bekerja pada setiap komponen struktur. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bawakan pada presentasi video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ondo Reski dengan NIM E1A125063 dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait materi perkuliahan, yaitu pengantar rekayasa infrastruktur sipil. Di sini saya menarik judul yaitu tentang bahan struktur